Langsung dari Gedung Rajiman Widyodiningrat, inilah podcast KPP Perusahaan Masuk Bursa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat berjumpa dengan saya Bang Jack dalam acara Ngojek, Ngobrol Pajak dengan Bang Jack. Kali ini kita akan mengupas, ngobrol tentang perizinan bea materai dengan cara lain, dengan bentuk lain ya. Dan telah hadir di hadapan kita Mas Wisnu. Salam. Halo Mas Wisnu. Salam jumpa Bang Jack. Ya. Terima kasih buat waktunya. Dan juga Mbak Rama. Halo Mbak Rama. Halo Bang Jack. Apa Ya. kabar Bang Jack? Alhamdulillah sehat. Nah, kedua narasumber kita ini adalah penyuluh di kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa. Mungkin kawan pajak mengenalnya dari kedua ini. Nah, dalam kali ini kita akan membahas materai dalam bentuk lain. Nah, kawan pajak, materai ini tidak asing lagi di kalangan kita karena memang dia ini terutang atas dokumen yang dalam hal pembuktian dalam perdata dan juga pembuktian di pengadilan. Nah, pada umumnya masyarakat tahunya adalah materai tempel yang dijual di kantor pos atau di warung-warung gitu loh. Nah, selain itu ada materai dalam bentuk lain. Nah, materai dalam bentuk lain ini prosesnya harus melalui perizinan. Nah, Mas Wisnu, coba bisa dijelaskan materai dalam bentuk lain ini yang dimaksud itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, gini Bang Jack. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 ya, tahun 2020 yang berlaku 1 Januari 2021, Undang-Undang bea materai. Kemudian ada peraturan turunannya yaitu PMK 133. Oh, ada PMK-nya ya? Ya. Itu ada materai, dijelaskan ada materai itu ada materai tempel. Oh. Kemudian ada juga materai elektronik dan juga materai dalam bentuk lain. Materai dalam bentuk lain. Nah, dalam PMK 133 ini seperti Bang Jack sampaikan, yang akan kita sampaikan adalah pemberian izin pemateraian dalam bentuk lain. Nah, Iya, gitu. iya. Memang kalau kita lihat nih di pasar kan materai itu kan semacam kertas seperti apa ya, ditempel gitu ya. Iya. Jelas itu sangat kelihatan ya. Cuma di masyarakat umum ini kan materai dalam bentuk lain itu seperti apa bayangannya? Macamnya seperti apa sih? Nah, bentuk lain itu seperti mesin terang digital, Pak. Ya, ada contohnya mesin seperti terang. apa itu? Itu dokumen-dokumen kertas yang kita berikan materi secara digital. Jadi mereka mengajukan izin pematerian komputer secara digital. Jadi tidak dalam bentuk tempel lagi. Oh, lah dokumennya seperti apa contohnya? Ini masyarakat biar tahu ini yang membedakan dengan tempel dengan digital itu apa itu? Ya dengan mesin itu tadi Lembaran ya. dalam kertas. lembaran ya. Kalau materai tempel yang biasa kan kayak bentuknya kayak perangko tuh. Perangko kecil-kecil. iya. Ditempel di dokumennya. Kayak surat perjanjian ditempel biasanya gitu. Kalau yang menggunakan mesin terang materai digital itu dia menerainya pakai mesin. Oh, Jadi menerainya nggak pakai mesin. ditempel pakai perangko itu tadi yang kayak perangko tadi. Tapi Nanti akan terlihat ya. Akan tercetak di dokumen tersebut. Oh, akan Sudah tercetak. termeterai. kertasnya dimasukin gitu. ke mesinnya, nanti ditera sama mesinnya gitu. Jadi bentuknya bukan ditempel tapi ditera. Ditera ya. Iya, iya. Terus selanjutnya? Ada komputerisasi, materai secara sistem komputerisasi. Kemudian ada juga yang materai dengan teknologi percetakan. Nah, yang komputerisasi tadi gimana? Apa komputernya itu dikasih materai atau bagaimana? Secara komputerisasi itu mereka untuk dokumen yang di atas 1000. Waktu wajib pajak punya dokumen yang di atas 1000. Nah, mereka mengajukan izin secara komputerisasi. Oh, jadi dia membuat dokumen di dalam komputer, Ya. kemudian di dalam komputer itu dikasih materai gitu. Berarti di Secara waktu di komputerisasi. print out atau dicetak itu sudah ada cetakan materainya. Oh, terus yang membedakan yang teknologi cetak ini?
mungkin Pak Rama. Pembuatnya Pak. Pembuatnya ya. Pembuat materinya. Kalau yang mesin teraan kan pakai mesin teraan. Kalau komputerisasi pakai komputer biasa. Oh jadi begitu ya. Nah itu harus pakai izin ya? Iya, semuanya pakai izin. Nah terus yang teknologi materai yang cetakan tadi? Kalau materai percetakan itu khusus untuk wajib pajak yang dia usahanya itu percetakan dan mempunyai izin dari Bank Indonesia sebagai pencetak dokumen bank itu. Gitu. Oh, seperti dokumen contohnya seperti apa itu? Biasanya kalau teknologi percetakan itu dipakai oleh wajib pajak yang punya usaha percetakan untuk mencetak biliet giro. Oh, dokumen-dokumen perbankan, dokumen keuangan ya. Berharga berupa cek dan biliet giro. Cek dan biliet giro. Jadi sobat pajak, jadi materai dalam bentuk lain ini memang ada 3 tadi disampaikan Mas Wisnu, yaitu mesin teraan yang dokumennya itu dicetak baru ditera, kemudian komputer, jadi dokumennya itu dibuat di komputer dan pembubuhannya itu di dalam komputer itu juga, kemudian juga mesin materai cetakan tadi ya, itu untuk barang-barang cetakan untuk dokumen-dokumen keuangan. Nah itu ya jelas ya di situ ya. Nah tadi disampaikan bahwa materai dalam bentuk lain ini harus izin. Nah, prosesnya bagaimana Mbak Rama? Proses perizinannya ini? Proses perizinannya sama, semuanya itu harus mengajukan izin ke KPP terdaftarnya. Cuman syaratnya itu beda-beda, tergantung sama dia mau pakai materai yang mana. Kan tadi kan ada 3 ya. Ada 3. Itu kan ada 3. Ada materai dengan teknologi percetakan, ada komputerisasi, sama ada mesin teraan materai digital. Ini masing-masing surat permohonannya sama. Surat permohonannya sama itu untuk format surat permohonannya sendiri itu diatur di lampiran PMK-nya. Jadi kalau dulu permohonannya nggak ada template-nya, kalau sekarang udah ada template-nya. Jadi mohon diperhatikan untuk mengajukan surat izinnya itu harus sesuai dengan format lampiran pada PMK 133 tadi. Oh, syarat-syaratnya apa aja contohnya? Kalau selain surat permohonan tadi, dilampiri juga dengan dokumen pendukung. Kalau untuk mesin teraan materai digital, itu ada 2 lampiran yang harus dilampirkan. 1, surat keterangan layak pakai dari distributornya. Jadi yang pertama tentu punya alatnya ya. Iya. Alatnya itu terus begitu dia punya alatnya, untuk menerang menggunakan alat tersebut punya izin dulu. Harus punya izin dulu gitu. Nah, untuk mengajukan izinnya, ajukan permohonannya disertai dengan dokumen tadi, surat keterangan layak pakai dari distributor dan surat pernyataan kepemilikan. Jadi bahwa itu benar-benar milik dia. Ya, jangan sampai nggak jelas nanti ya. Untuk surat keterangan layak pakai dari distributor sendiri juga ada format lampirannya nih di PMK-nya. Jadi harus ngikutin itu. Jadi biar seragam ya, iya, betul. Jadi seragam. Kalau pernyataan kepemilikan bebas kalau itu. Oh, intinya kawan pajak untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat di PMK 133 tahun 2021. Nah, saya ingin melihat nih. Ini kan ada syaratnya, yang pertama adalah dia punya alatnya dan alatnya itu benar-benar punya dia dan layak pakai, kemudian diajukan ke kantor pajak terdaftar. Nah, ada nggak pembayaran atau apa gitu? Kalau untuk mesin teraan materai digital dia ajuin izin dulu. Nanti kalau misalnya dia udah dapat izinnya, baru sebelum dia menera dia bayar dulu. Tapi setelah dapat izin. Oh, jadi prosesnya adalah dia dapat izin, setelah dapat izin dia menera. Waktu mau sebelum menera dia bayar dulu. Nah, pembayarannya itu diatur nominalnya 15 juta atau kelipatannya. Oh, pembayarannya 15 juta atau kelipatannya. Nah, membayarnya gimana itu? Apakah pakai mesin trempel atau? Enggak, pakai SSP. Oh, pakai SSP, ya. Seperti biasa bikin billing dan pakai kode jenis setornya 411611 2 sekian-sekian. Nah, 2 sekian-sekiannya ini kita lihat di surat izinnya. Nanti di surat izinnya itu ada kode setornya di sana. Nah, nanti diperhatikan gitu. Pada saat membayar harus sesuai dengan kode yang ada pada surat izinnya.
Oh, begitu. Karena Jadi kalau nggak sesuai nih, bayarnya nggak 15 juta atau kelipatannya, kode setornya salah, itu akibatnya nanti nggak bisa muncul kode token. Karena nanti mesinnya ini ngisi saldonya pakai kode token. Nah, kalau itu salah tadi, yang bayarnya nggak 15 juta atau kelipatannya, atau kode bayarnya salah, tokennya jadi nggak muncul. Oh, jadi nanti begitu dia ngisi pembayaran, nanti diaplikasikan kemana? Diajukan kemana? Kalau bayar dia otomatis Pak, nanti dia dapat email. Oh, dapat email. Ya, nanti kan pas ngajuin izin ada alamat emailnya tuh. Nah, nanti tokennya akan dikirimkan ke email yang terdaftar tadi. Jadi waktu dia dapat izin, kemudian dia bikin NTPN bayar. Dia bayar. Nah, setelah dia bayar, untuk mendapatkan token tadi otomatis ada di emailnya. Ada di emailnya. Ya, kawan pajak ya. Jadi nanti begitu dapat izin, bayar pakai NTPN tadi dengan kode 411611 2XX, XX kita artinya sesuai dengan jenis mesinnya. Nanti begitu dibayar dengan kelipatan 15 juta tadi, akan di email kode tokennya. Nah, selanjutnya setelah kode token, nah itu alat itu akan bisa digunakan. Iya, gitu nanti ya. Saldonya di mesinnya nanti kelihatan. Nah, nanti begitu dia dipakai berapa dokumen akan berkurang ya, iya, sistemnya. Betul. Akan berkurang ya. Nah, ini kalau ini kan rawan ya, kalau komputer ini ya, gitu iya terjadi kesalahan ya, gimana? Kalau salah, dia nggak bisa, kan tadi kalau salah nggak muncul kode tokennya nih, jadi mau nggak mau harus bayar ulang. Oh, nggak bisa di PBK? Nanti yang salah tadi bisa di PBK-kan ke untuk pembayaran yang lain, tapi tidak untuk pembayaran ini lagi. Oh, gitu. Jadi kalau salah bayar ini kawan pajak ya, ingat ya, kalau salah bayar ini tidak bisa di PBK ke pembayaran itu ya, harus bayar ulang dulu. Sementara pembayaran yang ini tadi hanya nanti pembayaran yang salah tadi boleh di PBK-kan untuk pembayaran pajak yang lain. Oh, boleh ya, nggak ada masalah sih, jangan takut kawan pajak ya. Cuma jadi harus bayar ulang aja. Iya, sih. cuma harus bayar ulang lagi ya. Nah, terus berarti kan kalau namanya izin itu kan bisa dicabut atau bisa diperpanjang ya. Nah, gimana nih kalau misalnya kemungkinan dicabut bisa juga sih, atau bagaimana? Kalau dicabut bisa, yang pertama bisa mengajukan permohonan pencabutan. Jadi permohonan pencabutan dengan alasan yang pertama, mesinnya terjadi kerusakan nih, udah nggak bisa dipakai lagi. Iya. Nah, itu bisa mengajukan permohonan pencabutan izinnya. Kemudian dia membuat materai tidak lagi membuat materai teraan, sudah tidak membuat lagi, atau tidak membuat materai secara komputerisasi, boleh mengajukan permohonan pencabutan izin. Terus kalau misalnya tadi dicabut, barangkali kan ini kan kalau kita namanya izin kan harus ada laporan ya. Iya. Ya. Nah, ini gimana? Apa harus lapor atau bagaimana ini? Ini masing-masing sih Pak. Jadi kalau tadi kan ada 3 ya. Kalau untuk mesin teraan materai digital itu nanti setelah dia dapat izin, dia nggak perlu laporan, nggak ada laporannya. Dia cuma perlu isi yang tadi 15 juta. Nanti kalau misalnya udah ditera habis, diisi lagi. Oh, juta, jadi gitu. Jadi artinya kalau ini tidak ada ada pencabutan atau apa ya? Ini ada. Bisa dicabut kalau bisa. Misalnya rusak ya dicabut juga izinnya. Tapi kan permohonan. Iya. Tapi kalau ini mesin teraan ini sampai habis makainya kan gitu loh. Iya, sampai habis makainya. Kalau mau pakai isi lagi gitu ya. Iya, tinggal diisi lagi. Kecuali nanti mesinnya rusak, udah nggak bisa dipakai, sementara saldonya masih ada. Nah, itu bisa. Bisa dialihkan. Bukan dialihkan, tapi dicabut dulu. Dicabut dulu izinnya, nanti sisa saldonya di PBK-kan. Oh, bisa dialihkan ya. Kalau yang di komputer, yang jenis komputer? Kalau komputerisasi kan ada 2 lagi ya, komputerisasi sama teknologi percetakan. Nah, itu ada laporannya tiap bulan. Kalau nggak lapor bisa dicabut gitu? Iya, maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Cuman kalau untuk komputerisasi sekarang kan lebih ke diarahkan ke pemungut.
Jadi pakainya materai elektronik. Jadi udah jarang sih kalau yang materai komputerisasi. Gitu ya. Sekarang sudah banyak terakhir kemarin di 31 Desember 2021. Yang materai komputerisasi tadi. Yang sudah terbit izinnya itu cuma bisa berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Ya, kawan pajak, ini kan yang materai elektronik ini memang cukup menarik, tapi tidak kita bahas di dalam session ini. Kita akan bahas untuk sesi yang akan datang, karena kita membahas dari sisi perizinannya. Nantikan untuk diskusi mengenai materai elektronik di episode berikutnya ya. Baik, saya kira sudah cukup. Barangkali ada yang kesimpulannya dari Mas Wisnu atau Mbak Rama? Ya, saya simpulkan sedikit. Di PMK 133 ini mengatur salah satunya adalah tata cara pemberian izin pembuatan materai dalam bentuk lain ya. Dalam bentuk lain ini ada 3 jenis materai. Yang pertama dengan mesin teraan materai digital. Yang kedua melalui sistem komputerisasi. Yang ketiga melalui teknologi percetakan. Dan kemudian ada juga untuk pencabutan. Jadi untuk kawan pajak semua, bahwa permohonan izin juga bisa dicabut baik secara permohonan maupun secara jabatan. Oke, mungkin Mbak Rama bisa menambahkan? Saya menambahkan sedikit aja sih Pak, karena yang komputerisasi udah terakhir di 31 Desember 2021, mungkin ada beberapa kawan pajak yang kemarin punya izin, sekarang udah nggak bisa dipakai lagi, dan itu masih ada sisa pembayarannya, itu bisa di PBK-kan. Oke. Jadi uangnya nggak kemana-mana, uangnya nggak hilang, masih bisa dimanfaatkan untuk pembayaran pajak yang lain ya. Betul. Oke. Saya kira cukup jelas, dan kita akhiri perbincangan kita, obrolan kita. Salam dari Bang Jet, DJP Kuat, Indonesia Maju. Terima kasih.